FSDK, ada juga Aspek Indonesia, SPN, Markes Reformasi, ada juga FSPNI, kemudian juga ada RCMF, kemudian KSPSI, BSK, dan juga tentu ada tadi KSPSI Anggani. Hari ini serentak 20 provinsi melakukan aksi penolakan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Antara lain di Jakarta dipusatkan di DPR RI dan Kemenko Perekonomian, dan juga di Jawa Barat, Bandung, Semarang Jawa Tengah, Surabaya Jawa Timur, kemudian juga ada di Aceh, Batam, Kepri, Medan, Sumatera Utara, dan beberapa provinsi lainnya. Ada dua agenda yang disampaikan dalam tuntutan aksi pada hari ini. Yang pertama adalah tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan. Draft pemerintah, karena sampai hari ini yang ada di DPR hanya draft yang berasal dari pemerintah. Yang kedua adalah stop PHK massal dampak COVID-19. Kami para buruh tidak melihat roadmap dari kementerian terkait Kemenaker atau Menko Perekonomian berkenaan dengan dampak COVID-19 yang akan mengakibatkan ke depan di sektor manufaktur. Sebelumnya pariwisata sudah terjadi PHK besar-besaran, sektor manufaktur terancam jutaan buruh akan kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, di luar apa yang kami sampaikan dua hal tadi, aksi hari ini di seluruh Indonesia, terutama di DPR RI, adalah sekaligus mendukung dan mengapresiasi kerja sungguh-sungguh dari DPR RI. Dalam hal ini diwakili oleh pimpinan DPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sukti Dasko, pimpinan dan anggota Panja Balek RUU Cipta Kerja. Di situ ada Pak Maman, ada Pak Willy, ada Pak Awi dan anggota Arteria Dahlan, Sudirman, dari fraksi PDIP dan juga DPR Gunawan, Obat Tabrani dan sebagainya. Kemudian juga ada dari fraksi Pan Pardi, ada juga dari fraksi Golkar, Alfat Sinaga, ada juga dari fraksi Nasdem, Diri Aditya, Panja Balek, dan dari PKB dan beberapa anggota fraksi Panja Balek lainnya. Kami apresiasi karena mereka telah memberi ruang dialog yang luas dengan membentuk tim terus, di mana tim perumus antara anggota Panja Balek Cipta Kerja dengan Serikat Pekerja Serikat Buruh, khususnya KSPSI AGN, KSPI dan Federasi Serikat Buruh lain, KSPSI Yoris, ada MSP LEM, RTRM dan TSK, bersepakat, belum ada kesepakatan, bersepakat untuk membahas pasal demi pasal dan aspirasi kaum buruh. Apa yang disampaikan kepada tim perumus oleh kaum buruh yaitu dua hal. Yang pertama, kami minta agar DPR RI berjuang meyakinkan pemerintah mengeluarkan klaster ketenaga kerjaan dari RUU Cipta Kerja. Karena klaster ketenaga kerjaan adalah bersifat perlindungan, sedangkan 10 klaster lainnya bersifat yang memperbaiki iklim investasi. Karena itu tidak mungkin yang sifatnya perlindungan dijadikan satu dengan memperbaiki iklim investasi. Yang kedua, kami minta sekurang-kurangnya Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 tidak dikurangi. Saya ulangi, tidak dikurangi, tidak diubah, tidak juga dilakukan revisi-revisi atau downgrade atau diturunkan nilainya. Kalaulah ada hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, maka kami minta itu dibahas dalam hal-hal lain. Kalau mau dimasukkan ke Omnibus Law, boleh. Misal, bagaimana penguatan pengawasan perburuan, bagaimana meningkatkan produktivitas melalui pendidikan dan pelatihan, bagaimana melindungi pekerja industri startup, industri UMKM, transportasi online, yang memang semua ini belum diatur di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Mari kita diskusikan di Omnibus Law. Tapi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tidak boleh dikurangi, tidak boleh dirubah sebagaimana yang sekarang ada di Omnibus Law. Bahkan akan lebih baik kalau
klaster ketenaga kerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Itulah sikap yang kami ambil pada hari ini. Bila mana pemerintah, dan kita tidak tahu bagaimana perkembangan proses politik di DPR, tidak mendengarkan aspirasi kaum buruh dan elemen-elemen lain, tentunya akan makin membesar gerakan aksi penolakannya. Kami berharap Presiden Jokowi mempertimbangkan hal ini di tengah pandemi Corona. Kami bersama pemerintah berjuang bersama-sama untuk memastikan penyebaran COVID-19 itu bisa berkurang. Dan Omnibus Law bukan jawabannya terhadap perekonomian yang hancur karena COVID-19 karena seluruh negara. Saya pengurus pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa Badan Internasional Labour Organization ILO berkantor di Jenewa. Kami mendiskusikan yang disebut tatanan dunia baru di ILO, yang kami sebut bagaimana membangun job security, kepastian kerja, social security, jaminan sosial, dan income security, perlindungan terhadap kepastian upah, dan bagaimana memastikan investasi berkembang kembali pasca COVID ini dan pertumbuhan ekonomi tidak terkontraksi minus. Saya pikir itu nanti kami juga akan bersama-sama, mungkin kami mendapat informasi Pak Sukmi Dasko, Wakil Ketua DPR, Pak Maman, Ketua Panja Balik RUU Cipta Kerja, Pak Billy Aditya, Wakil Ketua Panja Balik RUU Cipta Kerja, dan beberapa anggota fraksi, Obon Tabroni, kemudian mungkin Pak Heri Gunawan, Pak Gus Pardi, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, tadi informasi akan datang ke sini. Sekitar jam 12 kita akan konferensi pers bersama menyatakan sikap. Kami apresiasi tim perumus, tapi bukan berarti di depan ngopok ini kita akan konferensi pers, tapi bukan berarti kami tidak akan melakukan aksi sebagai bentuk pengawalan dan dukungan kepada DPR agar proses politiknya berjalan sesuai harapan kaum buruh. Tolak Omnibus Law, stop PHK massal, dampak COVID-19. Apresiasi tim perumus yang dibentuk oleh DPR RI. Demikian, terima kasih, dan di daerah-daerah pun sudah melakukan aksi yang besar-besaran. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Yang terakhir, mengapa kami menolak? Kami sudah rangkum dalam 23 pertanyaan. Kami sebut question and answer, tanya jawab. Itu yang menjelaskan nanti kenapa buruh menolak Omnibus Law, klaster ketenaga kerjaan. Misal, apakah pesangon dihilangkan? Benar. Karena dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan nomor 13, di situ diatur yang disebut pesangon itu 3 komponen. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak. Dalam Omnibus Law, uang penggantian hak dihapus. Berarti pesangon dihapus dalam satu kesatuan. Bahkan uang penghargaan masa kerja dikurangi, berarti pesangon dikurangi dengan kurangnya uang penghargaan masa kerja. Kemudian sisi yang lain, dalam Omnibus Law kan membebaskan semua jenis pekerjaan tanpa batas kontrak untuk karyawan kontrak dan karyawan outsourcing. Berarti karyawan kontrak seumur hidup, karyawan outsourcing seumur hidup. Tidak mungkin dia nggak akan dapat pesangon. Oh, ada JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, itu mengiur. Masa buruh mengiur dirinya yang dipecat oleh pengusaha? Nggak masuk akal. Dan itu berlaku untuk 1 tahun JKP. Nanti pengusaha menggunakan 11 bulan pecat, 11 bulan kontrak lagi, 11 bulan selesai kontrak pecat. Kan tidak 1 tahun, seumur hidup begitu. Apakah kita mau nasib anak-anak kita, generasi bangsa kita, tanpa punya masa depan? Omnibus Law sangat-sangat serius mengancam masa depan para anak-anak yang telah bersekolah, para anak negeri yang ingin mencari kesempatan kerja. Justru kami ingin melindungi orang yang masuk pasar kerja, bukan anti investasi. Kita setuju investasi. Kemudian misal, apakah upah minimum dihapus? Di pertanyaan yang lain, ya dihapus. Upah minimum itu ada UMK, upah minimum kabupaten kota dan sektoral UMSK, dan upah minimum provinsi UMP. Upah minimum kabupaten kota, UMK dan UMSK dihapus. Padahal itu paling banyak, 500 kabupaten kota menggunakan itu. Yang menggunakan UMP hanya 2, DKI Jakarta dan Yogyakarta. Maka itu artinya dihapus upah minimum itu. Demikian. Begitu pula ada upah minimum di bawah upah minimum padat karya di Omnibus Law. Itu menghapus upah minimum pakai safety net. Dan kenaikan upah minimum dalam PP nomor 78 adalah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Di Omnibus Law dihapus hanya pertumbuhan ekonomi. Itulah yang kami